Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Astuti. Saya dari kelas penyetaraan PGSD di STK IP Mejenang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat, yaitu dengan judul meningkatkan kemampuan membaca peserta didik melalui teknik permainan menyusun kata pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SD Negeri Sidamulia 3. Nah, di sini tuh ada pendahuluan, yaitu adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, di sini latar belakang masalahnya, kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya melihat banyak anak yang masih terbata-bata dalam membacanya. Jadi mereka itu membacanya itu masih dieja, ada yang masih dieja, terus yang kalau membaca soal, misalkan tes, itu tuh mereka lambat dalam membaca soalnya. Padahal mereka tahu jawabannya, tetapi mereka dalam membaca soalnya itu dia lambat. Jadi misalkan dikasih waktu berapa menit, nah sedangkan mereka membaca soalnya aja lambat gitu. Terus kalau di kelas, mereka juga kalau mendengarkan cerita atau dongeng gurunya, oke, mereka masih bisa. Ketika ditanya, misalkan menceritakan tentang tokoh atau tentang dongeng kancil atau apa, misalnya ditanya tadi ceritanya ada siapa aja, tahu kancil dan misalkan sama buaya dan lain-lain. Tetapi kalau mereka disuruh membaca, misalkan saya melontarkan pertanyaan menggunakan lisan saya, tadi di cerita tadi ada tokohnya itu siapa aja ya. Nah, mereka refleks tuh, ini bu saya kancil, bu saya buaya. Tetapi ketika saya memberikan soal berupa tulisan, suruh dijawab, ditulis, suruh dibaca tuh mereka lambat, padahal mereka tahu jawabannya. Nah, di situ tuh saya ingin meningkatkan kemampuan membaca mereka, yaitu dengan menggunakan teknik permainan, menyusun kata, supaya mereka juga bersemangat dalam membacanya. Jadi asik gitu. Anak-anak SD itu kan suka permainan, game kayak gitu kan. Jadi di sini saya akan menggunakan permainan menyusun kata supaya mereka itu semangat belajarnya. Bisa digunakan individu dan juga bisa digunakan menggunakan kelompok. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada identifikasi masalah. Nah, yang ada di proposal saya itu identifikasi masalahnya itu yang pertama, banyak peserta didik yang belum mampu membaca lancar, masih terbata-bata. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, membacanya masih terbata-bata. Kemudian yang kedua, banyak peserta didik yang membacanya masih lambat. Misalkan membaca sapu gitu misalkan. Jadi kalau enggak itu kan lambatnya. Kalau terbata-bata mungkin asa, upu gitu, sapu misalkan. Tapi kalau lambat misalkan ini Budi misalkan kayak gitu. Jadi lambat. Jadi nggak bisa ini Budi kayak gitu. Kemudian yang ketiga, teknik yang digunakan hanya berpusat kepada pendidik yang membuat peserta didik terkadang merasa jenuh dan bosan. Nah, jadi di sini kadang-kadang anak merasa bosan gitu, misalkan udah membaca suruh menulis, pasti kan anak juga capek gitu kan ya. Terus udah gitu jenuh gitu-gitu aja, coba baca gitu, coba itu tulisan apa gitu kan, jenuh ya anak-anak, sepaneng gitu kalau suruh kayak gitu langsung baca. Nah, kemudian yang kelima, pendidik belum mencoba untuk mengubah cara belajar dengan menggunakan suatu teknik. Nah, di sini pendidik itu belum menggunakan teknik. Nah, kemudian adapun batasan masalahnya. Penelitian ini menginvestigasi teknik permainan menyusun kata dalam pembelajaran membaca. Dengan demikian, peneliti fokus pada teknik permainan menyusun kata yang diterapkan pada pembelajaran membaca di sekolah dasar. Manfaat dalam menggunakan teknik permainan menyusun kata, tujuan utama penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana guru meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan menggunakan teknik permainan menyusun kata. Nah, jadi guru itu mau mencari tahu bagaimana nih kalau menggunakan teknik bermain menyusun kata, apakah berhasil atau tidak. Nah, kemudian ada pun rumusan masalahnya.
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kemampuan membaca peserta didik bisa meningkat jika menggunakan teknik permainan menyusun kata yang dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD Negeri Sida Mulia 3. Nah, tujuan penelitiannya yaitu peneliti bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta di kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan permainan menyusun kata. Adapun manfaat penelitiannya yaitu ada secara teoritis maupun praktis. Kalau secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik tentang meningkatkan kemampuan membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui teknik permainan menyusun kata. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu yang pertama, manfaat bagi peserta didik sendiri, meningkatkan aktivitas dan minat belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, memotivasi peserta didik dalam aktivitas belajar di kelas, baik individu maupun kelompok. Nah, bagi pendidik, manfaat bagi pendidiknya itu yang pertama, dapat memperbaiki proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerjanya secara profesional dalam melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan bagi sekolah manfaatnya yaitu berhasil mencapai kriteria ketentuan minimum atau KKM yang telah ditentukan oleh sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia akan mempengaruhi prestasi peserta didik itu sendiri. Jadi mempengaruhi peserta didik itu sendiri prestasi peserta didik sendiri. Nah, kemudian ada deskripsi teoritis. Nah, ada hakikat membaca, ada tujuan membacanya, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. Yang pertama ada faktor fisiologi, ada faktor intelektual, ada faktor lingkungan. Nah, terutama faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi kemampuan membaca si anak. Misalkan dari faktor lingkungan keluarga, misalkan bapak ibunya kurang pandai membaca atau membacanya juga sama tidak lancar, itu mempengaruhi. Terus faktor lingkungan pergaulan, teman-temannya mungkin juga kurang bisa membaca. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca si anak itu. Adapun teknik menyusun katanya, yaitu yang pertama langkah-langkah menyusunnya Yang pertama, pendidik menyediakan papan styrofoam bersama double tip yang akan ditempelkan. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, peserta didik memberikan kertas kata pada setiap kelompok. Yang keempat, pendidik memberikan waktu untuk berdiskusi pada kelompoknya. 5. Pendidik membacakan satu persatu kalimat. 6. Tiap-tiap kelompok berlomba-lomba akan menyusun kata dengan papan styrofoam sampai menjadikan kalimat yang cocok pada kalimat saat dilafalkan oleh pendidik. Yang ketujuh, kelompok yang paling cepat dan paling benar dalam menyusun kata menjadi pemenangnya. Setiap anggota kelompok wajib maju ke depan untuk diberi tanggung jawab akan melafalkan bacaan yang tampak pada papan styrofoam tersebut. Jadi dalam permainan itu mengasihkan. Jadi setiap kelompok itu kerja bareng-bareng. Misalkan tulisan paku P mana P, misalkan berkelompok P nanti satu anak ke depan tempelin. Kalau enggak di kelompoknya dulu ditempelin, nanti baru maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi bersama kelompoknya. Adapun instrumen pengumpulan datanya menggunakan tes tertulis, tes akhir tindakan pembelajaran dengan tes membaca pada peserta didik. Kemudian jenis instrumennya yaitu berupa teks bacaan yang diajukan secara lisan. Kemudian validasinya menggunakan teknik permainan menyusun kata. Metode analisis datanya yaitu teknik analisis data kuantitatif dan mencari rata-ratanya
Peneliti menjumlahkan nilai yang diperoleh dari peserta didik kemudian dibagi dengan jumlah peserta didik kelas tersebut sehingga diperoleh nilai rata-ratanya. Kemudian kriteria penilaiannya. Yang pertama, 8-100 kategorinya sangat baik. 7-79,99 itu baik. Kemudian 6-69,99 cukup. 5-59,99 itu kurang. Dan kurang dari 50 maka nilainya sangat kurang. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari proposal yang saya buat, yaitu tentang meningkatkan kemampuan membaca peserta didik menggunakan teknik permainan menyusun kata pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SD Negeri Sidamulya 3. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.